Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi wakila. Wa huwa alladzi ja'ala Ramadan syahra taubati wal ghufran wa huwa alladzi ja'ala as-sawma junnah wa huwa alladzi ja'ala as-sawma hisnan li awliyaihi wa junnah wa fataha lahum abwabal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami alhamdulillah di sore hari ini menyampaikan sedikit yang nantinya bisa kita semuanya gapai dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan untuk orang-orang di sekitar kita. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, di sore hari ini datang rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa hujan yang mana ini menjadi mudah-mudahan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ampunan untuk kita semuanya di sore hari ini. Makanya pentingnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala seseorang ratusan tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan bisa menyebabkan dia masuk surga. Akan tetapi yang menyebabkan, menjadikan asbab untuk kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya adalah dengan rahmat atau belas kasihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, di sore hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan sedikit ilmu dengan judul, kemarin ada judulnya nggih, keutamaan interaksi dengan Al-Qur'an. Tentunya seperti halnya yang sudah kita ketahui, ibu-ibu, bapak, tadi kita sebelum mulai sudah mendengarkan lantunan kalam Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang menyimak tadi surat apa? Surat apa tadi Ustaz Rafli? Ustaz Rafi tadi siapa? Surat apa tadi yang dibaca? Surat Al-Maidah. Ayat pinten? Ayat berapa? Ayat 1, ayat 2. Ayat pertama dan ayat kedua. Halaman berapa? Ada yang tahu halamannya? Boleh browsing dulu. Di halaman ke 100 sekian, saya juga enggak begitu hafal. 105, 106 kalau enggak salah. Dalam surat Al-Maidah yang tadi kita sudah dengarkan dari Ustadz, dari saudara kita di depan tadi, kita di dalam bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tatkala kita mau berinteraksi dengan Al-Qur'an. Tatkala kita semuanya membaca Al-Qur'an dengan mempelajarinya serta nantinya memahami ilmu yang terkandung di dalamnya, tafsir-tafsirnya, asbabun nuzulnya, sampai kita menghafalkan serta mengamalkannya. Keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, yang nantinya Al-Qur'an ini akan menjadi syafaat
untuk diri kita nantinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belajar Al-Quran pun, membaca Al-Quran pun tidak cukup dengan sekedar kita membaca. Akan tetapi kita mengetahui secara keilmuan tajwidnya, tahsinnya, sampai mengetahui nantinya makna serta tafsir dari isi Al-Quran, isi kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau dari ulama yang garis keras, ada ulama yang mengatakan bahwasanya man lam yusahhihil Qur'ana athimu, atau man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Itu di dalam salah satu syair ya, yang dikatakan itu man lam yusahhihil Qur'ana athimu. Barang siapa yang tidak mau berusaha, mempunyai usaha untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, tentu dia mendapatkan dosa atau dia adalah termasuk orang yang berbuat dosa. Akan tetapi kalau kita sudah mempunyai keinginan, sudah mempunyai niat yang besar, yang tinggi, kemudian kita mau belajar membaca Al-Qur'an, itu kita sudah terlepas dari hal tersebut. Makanya mumpung kita masih di dalam bulan suci Ramadan, manfaatkan sebaik mungkin yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan berupa kesehatan, serta masih dalam segi fisiknya kita sudah mendapatkan kesehatan tersebut. Karena tatkala kita sudah terjatuh sakit, kita akan lupa. Nah, kita akan baru ingat kepada Allah Subhanahu wa taala begitu mahalnya, begitu berharganya nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Ada pepatah Arab yang mengatakan, ini bukan hadis Rasulullah, ini bukan hadis, ini bukan ayat. Jangan dianggap ini adalah sebuah hadis. Ini adalah sebuah pepatah, perkataan pepatah Arab yang mengatakan, as-sihhatu tajun ala ru'usil asihha ila yarahu illal marda. As-sihhatu tajun, kesehatan itu adalah sebuah mahkota. Kesehatan itu adalah sebuah mahkota. Mahkota itu terletak di mana? Kepala. Mahkota itu adalah terletak di kepala. Tatkala kita memakai mahkota tersebut, kita tidak akan bisa melihatnya dengan sendirinya. Kita dengan mata telanjang seperti ini, kita tidak akan bisa melihat apa yang kita kenakan dari mahkota tersebut. Makanya kesehatan itu adalah sebuah mahkota ala ru'usil asihha, yang berada di atas kepalanya orang-orang yang sehat. La yarahu illal marda, tidak akan bisa melihat mahkota tersebut, tidak akan bisa merasakan kesehatan tersebut kecuali al marda, orang yang sakit. Orang yang terjatuh sakit baru bisa merasakan, ya Allah, begitu indahnya, begitu berharganya nikmat kesehatan ini yang Allah berikan kepada kita. Tatkala kita sudah terbaring sakit di atas tempat tidur, kadang-kadang kita baru ingat bahwasanya kesehatan itulah sebuah anugerah yang besar, sebuah kenikmatan yang begitu berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak mukjizat-mukjizat atau banyak karamah-karamah dari Allah Subhanahu wa taala yang menghantarkan kepada kita mengetahui bahwasanya itu adalah Al-Qur'an adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya punya satu kisah. Ini kisah langsung cerita dari sahibul kisah, atau orang yang memiliki kisah sendiri. Saya dulu punya murid usia SD sekitar kelas 3-4, sekarang sudah kelas 6. Ya. Sejak di usia kelas 4 dia alhamdulillah sudah selesai 30 juz. Di kelas 3 akhir atau di kelas 4 awal-awal di SD. Dia masih SD. SD-nya bukan mondok ini. SD-nya juga seperti halnya kita. Jam 7 berangkat, jam 2 atau jam 3 pulang. Ya. Alhamdulillah di kelas 4 sudah menyelesaikan 30 juz dengan baik. Dan alhamdulillah sekarang sudah masuk ke kelas 6. Adiknya di kelas 3 sudah hafal sekitar 20 sekian juz. Itu
dari kisah ini saja nggih. Dia sering di rumahnya itu dia nggak suka dengan HP. Dia nggak suka main game. Ya, adik-adik yang di sini ya, yang kadang-kadang malam dihabiskan waktunya untuk nge-game. Ya. Diingetin orang tuanya, sebentar lagi nambah 5 menit, 5 menitnya tambah 1 jam. Anak ini tadi, dia dari kecil memang sudah dididik seperti itu. Dia bahkan dia benci dengan game, benci dengan gadgetnya yang dia gunakan untuk bermain. Kemudian singkat cerita, diajak dia sama teman-temannya untuk main game dan bermain di luar. Entah waktu itu main game dulu atau main di luar dulu. Kemudian anak ini menolak. Ini yang gede, yang kelas 6, yang dulunya kelas 4 waktu itu. Dia menolak, nggak mau. Teman-temannya ini ada sekitar 3 orang atau 4 orang. Dia terus memaksa untuk mengajaknya main game. Dia sebenarnya bisa-bisa aja, tak kalau belajar sebentar saja dalam hitungan menit, diajari gamenya seperti ini, dia bisa. Akan tetapi dia tidak mau. Sampai dikejar-kejarnya, saking emosinya teman-temannya ini pengen dipukulnya. Waktu dikejar, orang yang atau temannya yang mengejar ini tadi secara tiba-tiba kesandung sampai terjatuh, terluka di bagian lutut dan kakinya. Itu di sekitaran rumahnya. Kemudian ada temannya lagi yang pengen melukainya, ngambil waktu itu kurang paham ya. Waktu itu kayu atau bambu atau apa pengennya digunakan untuk ngejar dan mukul anak tersebut. Secara tiba-tiba pun kayu yang dia gunakan yang pengen untuk mukul tadi kembali ke dirinya sendiri, bahkan dia sampai kesakitan dengan benda yang dia pegang yang nantinya untuk melukai temannya tadi. Ini langsung diceritakan oleh anaknya ini dan disaksikan sama bapaknya. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu, bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah jauh-jauh. Kita sendiri tatkala kita mengambil dari kisah tadi, kisah seorang anak tadi, ini enggak jauh, ini juga masih masih di Jogja. Anak ini juga masih di Jogja, di daerah Bantul Selatan, di Sanden. Enggak jauh, kalau dari sini paling kalau cepat ya enggak ada 1 jam. Ya. Kita lihat dari kisah seorang anak tadi bahwasannya Al-Quran yang akan menjaganya. Tatkala dia sudah tanamkan Al-Quran di dalam jiwanya, ditanamkan oleh orang tuanya di dalam jiwa anak ini. Kalau kita lihat dari latar belakang orang tuanya itu biasa. Orang tuanya juga bukan lulusan pondok, ayah ibunya bukan dari orang yang kalangan dari kiai atau ustadz, bukan. Ayahnya ini hanya pedagang bensin dan rumah sembako di rumahnya. Rumahnya sangat sederhana. Ibunya dulu ditawari untuk menjadi pegawai negeri di UGM pun ditolaknya. Tapi sekarang beliau berdua hanya di rumah, buka warung sembako, dan kalau sore menerima anak-anak TPA dari kampungnya. Itu yang dilakukan. Ini adalah sebuah karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita sudah dekat benar-benar menanamkan kepada diri kita Al-Qur'an yang Allah turunkan ini, yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Makanya kemudian Al-Quran inilah yang nantinya menjadi syafaat kita.
yang akan menjadi penolong kita tatkala kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab. Kemudian amalan-amalan kita masih kurang. Yang akan menyelamatkan kita dari api neraka adalah Al-Qur'an ini. Syafi'an li ashabihi, akan menjadi penolong bagi orang yang di dunianya mau membacanya, di dunianya mau mempelajarinya, mau mengkajinya, mau mengamalkan Al-Quran yang Allah turunkan ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai kita pernah mendengar kisah pun juga sahabat Umar radhiyallahu anhu. Sahabat Umar radhiyallahu anhu yang beliau masuk Islamnya itu tatkala beliau melihat Al-Quran, membaca Al-Quran yang waktu itu sedang dibaca oleh adiknya. Saya akan menceritakan sedikit kisah masuk Islamnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab ini sangat benci dengan muslimin, sangat benci dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Umar ini sudah mengenakan baju perang, sudah komplit dan membawa pedangnya. Di sebuah kisah bahwasanya Umar ini tatkala saking badannya yang besar dan tinggi, tatkala beliau naik kuda itu kakinya sudah sampai ke tanah. Begitu besarnya dan begitu gagahnya Umar bin Khattab. Sebelum masuk Islam dia sangat benci dengan Islam dan muslimin, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas suatu ketika dia ingin membunuh Nabi Muhammad, ingin membunuh Rasulullah. Di tengah jalan ada seorang sahabat, tentunya sahabat di sini sudah Islam ya. Ada seorang sahabat yang masih menyembunyikan keislamannya di mata Umar radhiyallahu anhu, di mata Umar bin Khattab. Ya Umar, pengen kemana kamu? Kita dengan bahasa kita ya. Pengen kemana Anda? Aku ingin mendatangi Muhammad, waktu itu ya yang dikatakan oleh Umar. Aku ingin mendatangi Muhammad karena dia telah menyesatkan banyak orang. Karena ajarannya yang dibawa adalah ajaran yang sesat. Ya Umar, bukankah engkau telah mendengar? Jangan kau datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara adikmu yang bernama Fatimah, dia telah memeluk agama Islam, dia telah mengikuti ajarannya Muhammad. Telah mengikuti ajarannya Muhammad ya Umar. Semakin marah Umar bin Khattab ini dengan apa yang diceritakan, apa yang dikatakan oleh sahabat tadi. Akhirnya Umar pun berbalik arah, tidak jadi mendatangi Rasulullah, langsung pulang ke rumah adiknya, mendatangi rumah adiknya Fatimah binti Khattab. Sementara waktu itu Fatimah bersama suaminya yang bernama Sa'id bin Zaid, dia sedang belajar Al-Quran bersama salah seorang sahabat, Khabbab bin Al-Arad. Bersama dengan salah seorang sahabat, dia sedang belajar Al-Quran dengan Khabbab bin Al-Arad. Mempelajari Al-Quran biasa ya, orang yang sedang masuk Islam kemudian dia pengen belajar Al-Quran. Lantas Umar radhiyallahu anhu mendatanginya. Suara hentakan kakinya itu sudah terdengar tatkala hampir sampai ke rumahnya. Fatimah pun sudah mendengar dan menduga itu adalah Umar. Kemudian Umar bin Khattab pun mendobrak pintunya. Karena tahu itu adalah Umar, Khabbab bin Al-Arad disembunyikan di kamar belakang. Kisah masuk Islamnya Umar ini ada beberapa versi ya. Ini yang saya bacakan satu versi saja. Khabbab bin Al-Arad itu disembunyikan di kamar belakang. Kemudian singkat cerita, Umar pun marah dan langsung mukul adiknya sampai berlumuran darah. Ya Fatimah, apa yang kau baca? Serahkan kepadaku, apa yang kau baca? Tidak ada ya Umar. Semakin dipukulnya lagi bersama adik iparnya.
Dan akhirnya Fatimah pun mengatakan, saya tidak akan memberikan lembaran-lembaran ini sebelum engkau mandi dan ganti baju. Engkau mandi, engkau ganti baju, berwudu, kemudian engkau baru boleh memegang lembaran ini. Karena itu adalah lembaran-lembaran Al-Quran, lembaran-lembaran kalam Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak boleh dipegang kecuali al-mutahharun, orang-orang yang suci. Karena orang-orang munafik, orang-orang kafir adalah mereka najis. Innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik adalah najis. Fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza. Yang dikatakan dalam kalamnya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrik itu adalah najis. Bukan kok najis mereka itu habis kencing tidak cebok ataupun gimana, akan tetapi sebenarnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Makanya Fatimah merintahkan saudaranya Umar radhiyallahu anhu untuk bersuci dulu, mandi dulu. Di dalam sebuah riwayat ada yang mengatakan lantas lembaran-lembaran tadi diberikan oleh Umar bin Khattab, dan di sebuah riwayat yang lain yang membacakan adalah Fatimah. Lantas Umar bin Khattab membaca surat Toha, ma anzalna ilaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha, sampai di akhir surat. Di situ mendapatkan kisahnya Nabiullah Musa alaihi salam, di situ mendapatkan kisahnya para anbiya yang mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang Arab memahami apa yang dia baca dari Al-Qur'anul Karim, mereka akan memahami, oh ini karena bahasa mereka, bahasa orang-orang Arab. Akhirnya Umar pun semakin terenyuh. Dia semakin curiga, kok bisa adik saya, perempuan yang biasanya nggak pernah berani dengan kakaknya, kok ini mau berpegang teguh dengan agama yang dibawa oleh Muhammad. Lantas Umar bin Khattab pun mengatakan kepada Fatimah, ya Fatimah, antarkan aku kepada Rasulullah. Lantas Khabbab bin Al-Arad dari kamar keluar dan mengatakan, ya Umar, baiklah aku antarkan engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas keduanya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah perkumpulannya para sahabat bersama Rasulullah sedang belajar, yaitu di Darul Arqam. Di dalam satu riwayat Darul Arqam itu terdapat dua lantai. Lantai kedua itu digunakan untuk mengintai orang-orang yang datang. Wah, tatkala mereka sedang bermajelis taklim bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada salah seorang sahabat yang meneriakkan kepada sahabat yang lainnya, ya Rasulullah, wahai para sahabatku, saudara kita Khabbab bin Al-Arad telah ditawan oleh Umar. Nggak tahu kalau ternyata Umar sudah pengen bertemu dengan Rasulullah. Wahai para sahabatku, Khabbab bin Al-Arad telah ditawan oleh Umar. Lantas semakin mendekat dan semakin mendekat, Umar bin Khattab bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, benarkah keyakinanmu ini wahai Umar? Sampai dibilangnya 3 kali. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dia langsung syahadat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah gemuruh takbir para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena peristiwa masuk Islamnya Umar bin Khattab yang tadinya melihat adiknya, kemudian melihat Al-Quran yang dibaca oleh adiknya dan dia pelajari, dia membacanya, Toha dan seterusnya, yang mendebarkan, yang menggoyahkan hatinya Umar bin Khattab dari Al-Quran yang dibaca oleh Fatimah bintul Khattab dan Sa'id bin Zaid suaminya. Dari kisah ini kita ketahui bahwasannya mukjizat Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini nyata dari Allah, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kalamnya, karangannya orang-orang Quraisy, bukan perkataannya Nabi Muhammad, akan tetapi langsung dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Lantas Umar ibnul Khattab belajar langsung seketika itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Lantas Umar bin Khattab mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berarti ajaran yang engkau bawakan ini tidak menyesatkan, dan sementara ajarannya orang-orang musyrik Quraisy, orang-orang kafir Quraisy itu adalah hal atau ajaran yang salah." Benar wahai saudaraku Umar. Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, baik, dengan ini kita perangi mereka Rasulullah. Ya. Saking semangatnya Umar bin Khattab menggebu-gebu dengan masuk Islamnya dia berkeyakinan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah ajaran yang benar. Kemudian sampai-sampai langsung pengen berbalik arah, dia akan memusuhi orang-orang yang dulunya dia dukung. Dia pengen memerangi orang-orang musyrik Quraisy langsung seketika. Sabar wahai Umar, engkau harus banyak mengerti dengan agama Islam ini, karena itu adalah sebuah pengabulan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan Umar ini. Muliakanlah agama Islam ini dengan dua Umar. Dengan dua Umar, salah satu dari Umar ini, dua Umar. Umar yang pertama adalah Umar bin Khattab, Umar yang kedua adalah nama lain dari Abu Jahal. Makanya Allah muliakan, akhirnya Allah muliakan Islam ini dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lantas sampai terdengar keramaian ini di orang-orang musyrik Quraisy. Apa yang terjadi di kalangan orang-orang Islam? Kalau mereka mengetahui, akhirnya Umar bin Khattab masuk Islam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat, jamaah pengajian majelis ilmu di sore hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah tentang Al-Qur'an, dari banyak yang kita pernah dengarkan tentang mukjizat Allah Subhanahu wa taala, karamah Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Qur'an ini. Mari kita jangan sampai kita ketinggalan. Tidak ada kata terlambat tatkala kita mau mempelajari Al-Qur'an. Karena apa yang kita baca, karena apa yang kita nantinya lafalkan dari huruf per huruf dari Al-Qur'an itu akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kehati-hatiannya kita pun juga seperti itu halnya. Tatkala kita mengaku diri kita isyhadu bi anni muslim, mengaku diri kita sebagai seorang yang muslim, kita harus menjaga apa yang kita kenakan, apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, mulai dari makanan kita, mulai dari minuman, kemudian pakaian yang kita kenakan, apakah itu sudah benar-benar dari hal-hal yang benar-benar haram, benar-benar yang halal. Jangan sampai keharaman yang masuk ke dalam tubuh kita yang nantinya akan menghalangi rahmat Allah Subhanahu wa taala datang kepada tubuh kita. Semakin banyak barang yang haram yang kita masukkan, semakin banyak minuman yang haram yang kita masukkan, nantinya akan menjadi penghalang dari turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, menjadi susahnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu masuk ke dalam tubuh kita. Kita pernah dengar nih, dalam sebuah riwayat ada kisahnya sahabat Abu Dujana. Kisahnya sahabat Abu Dujana. Konon riwayat ini ada yang mengatakan riwayat ini dhaif, ada yang mengatakan hasan. Jadi kisah ini sekedar kita ambil pelajaran saja. Sahabat Abu Dujana ini adalah seorang sahabat yang setiap kali waktu subuh sholat bersama Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW dia langsung pergi pulang. Selalu meninggalkan Rasulullah tatkala Rasulullah sedang berzikir setelah sholat. Dia langsung keluar, langsung pulang. Berkali-kali kemudian Rasulullah SAW curiga, apa yang sudah masuk waktu maghrib nih? Oh ya, baik. Mungkin
dipotong sampai sini, nanti bisa lihat di YouTube nggih, kisahnya Abu Dujana, atau lihat di Google. Dari pengajian ini saya jauhkan di sore hari ini, mudah-mudahan bisa mendatangkan manfaat untuk kita semuanya, untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita cintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.